Kalau ditanya pekerjaannya apa, jawabannya macam-macam. Saya ini wamen, saya politisi juga saya. Saya komisaris juga. Saya aktivis juga. Banyak dah ya. Kalah gerbong kereta malam. Ya. Juk ijak ijuk ijak ijuk. Oke, welcome back guys. Belakangan ini Valentinus Reza semakin viral ya, dengan gayanya menerasikan berita ala-ala komedi ya. Selain gayanya membawakan berita dalam bentuk komedi tapi pedas, banyak netizen yang berkomentar bahwa perawakan Valentinus Reza mirip Letkol Teddy ya. Ya mirip-mirip ya, banyak yang keliru, banyak yang bertanya ke saya juga ya bahwa ini siapa, Letkol Teddy atau siapa? Beliau adalah Valentinus Reza, presenter yang viral ya. Dan acara Midnight Live ini menjadi program unggulan Metro TV ya. Nah, terakhir beliau mengkritik seorang Fachri Hamzah dengan rangkap jabatannya ya. Dan ini menjadi sesuatu yang inkonsistensi bagi Fachri Hamzah, karena di tahun-tahun sebelumnya Fachri Hamzah cukup getol menyuarakan soal rangkap jabatan di dalam pemerintahan. Selain itu, beliau juga menyenggol Menteri BUMN Pak Erick Thohir ya, yang merangkap jabatan. Nah, langsung saja kita saksikan ya. Kali ini kita akan membahas fenomena unik rangkap jabatan. Dan aktor utamanya siapa lagi kalau bukan Fachri Hamzah. Fachri Hamzah yang dulu dikenal jagoan oposisi, sekarang jago nambah posisi. PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN baru saja mengangkat Fachri Hamzah yang juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Komisaris Bank. Tentu nggak cuma jabatan yang nambah, pemasukan juga pasti nambah ya. Mungkin sekarang ada promo di kabinet Pak Prabowo, jabat wamen gratis komisaris. Dulu Pak Fachri ini gemar koar-koar di Twitter, pakai tagar stop rangkap jabatan. Sekarang jadi praktisi rangkap jabatan. Kalau ditanya pekerjaannya apa, jawabannya macam-macam. Saya ini wamen, saya politisi juga saya. Saya komisaris juga. Saya aktivis juga. Banyak dah ya. Kalah gerbong kereta malam. Ya. Juk ijak ijuk ijak ijuk. Kereta berangkat. Tapi tenang, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penunjukan tersebut merupakan strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN. Cieng satu circle rangkap jabatan saling backup nih ya. Demen nih liatnya kalau kompak begini. Pak Fachri harus contoh Pak Erick, jabatannya lebih banyak. Menteri BUMN, Ketua Dewas dan Antara, Ketum PSSI, apalagi ya Pak Erick, banyak deh pokoknya sampai bingung saya. Bisa aja saya. Jabatan nambah, pasti gajinya nambah. Emang kita kerjaan nambah, gaji segitu-gitu aja. Kalau mau nambah, mentok-mentok antar paket. Ini pejabat bos, bukan rakyat, nggak relate kita. Pejabat rangkap jabatan itu udah kayak Thanos, satu jentikan jari, duit dari segala penjuru masuk ke rekening. Jadi soal rangkap jabatan para pejabat di Indonesia itu hal yang biasa, ibarat main gacha. Kalau rakyat cuma bisa gacha skin Mobile Legends, pejabat gajah jabatan di BUMN. Biarpun pejabat rangkap jabatan, mereka kan tetap mikirin rakyat ya. Mikirin gimana caranya biar rakyat nggak protes. Intinya rakyat jangan iri, mau rumah nabung dong, mau hidup enak kerja keras, mau gaji miliaran mimpi kali ya. Pulang kerja tidur mimpi, dalam mimpi kerja lagi, bangun-bangun kerja lagi. Siklusnya penonton ini mah. Jadi dari fenomena rangkap jabatan ini banyak hikmah yang bisa kita dapat. Hikmahnya aja, kalau jabatan nggak mungkin. Ingat, Anda bukan Fachri Hamzah, bukan juga Erick Thohir. Jangan putus asa, semua bisa jadi pejabat, nggak perlu banyak pengalaman, tapi perlu kedekatan.
Juga nggak perlu banyak kemampuan, cukup satu aja, nggak perlu diputar dan dicelupin, langsung jilat aja. Nah, seru kan guys? Selain seru, lucu, juga pedes ya. Ya, seorang Fachri Hamzah yang begitu getol sebelumnya mengkritik soal rangkap jabatan ya. Dan kali ini beliau harus kemakan dengan apa yang dikatakannya. Nah, kita ulas sedikit bagaimana rangkap jabatan yang terjadi pada Fachri Hamzah dan berapa gaji yang dia peroleh ketika merangkap jabatan ya. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BTN baru saja mengangkat Fachri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai Komisaris Bank. Pengumuman ini menyebabkan cuitan lama Fachri Hamzah tentang rangkap jabatan menjadi viral kembali ya. Netizen pun memberikan tanggapan senada, menganggap posisi Fachri Hamzah merupakan bukti nyata inkonsistensi pejabat Indonesia dalam mengkritik pemerintah. Seperti yang diketahui bahwa sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, ia sudah terlebih dahulu menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Kini ia memiliki jabatan baru, Komisaris. Nah, sekarang kita spill berapa gaji seorang Fachri Hamzah ketika merangkap jabatan ya. Dilansir dari merdeka.com ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, gaji dan fasilitas sebagai wamen ya. Berdasarkan pasal 2 PP nomor 60 tahun 2000, gaji pokok Menteri Negara sebesar 5.040.000 per bulan. Sementara keterangan gaji pokok wakil menteri tidak tercantum dalam Permenkeu nomor 176, PMK dan seterusnya. Selain gaji pokok mengacu pada pasal 2 ayat 1 huruf A Permenkeu nomor 176 dan seterusnya, tunjangan jabatan bagi wakil menteri adalah 85% dari tunjangan jabatan menteri negara. Dengan demikian, wakil menteri mendapatkan tunjangan jabatan sebesar 11.566.800. Adapun tunjangan kinerja bagi wakil menteri sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 huruf B Permenkeu nomor 176 dan seterusnya adalah 135% dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon 1A dengan peringkat tertinggi. Wakil menteri juga diberikan fasilitas negara seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, jaminan kesehatan THR dan gaji ke-13. Namun dalam hal kementerian yang terkait belum bisa menyediakan rumah jabatan, maka wakil menteri mendapatkan kompensasi berupa izin perumahan sebesar 35 juta per bulan. Berikutnya, gaji dan fasilitas sebagai komisaris BTN ya. Berdasarkan peraturan Menteri BUMN nomor Per 12 dan seterusnya, gaji komisaris utama di perusahaan dalam negeri atau perusahaan BUMN sekitar 45% dari direktur utama. Apabila terdapat komisaris lain, gajinya sekitar 90% dari gaji direktur utama. Wow, gila men. Umumnya, standar gaji komisaris perusahaan swasta lebih besar karena mendapatkan remunerasi. Rata-rata gaji komisaris perusahaan mulai dari 2 miliar rupiah per bulan. Tentunya angka gaji itu belum termasuk bonusnya guys. Belum termasuk bonus-bonus yang lainnya ya. Rata-rata gaji komisaris independen berkisar antara 1,4 miliar hingga 11,3 miliar. Remunerasi komisaris independen berbeda menyesuaikan besaran gaji, tunjangan, dan tandem atau bonus insentif yang diberikan perusahaan. Semoga tidak korupsi, karena riskan sekali ketika adanya rangkap jabatan ya. Nah, apa yang kita takutkan ketika merangkap jabatan? Pertanyaan ini terjawab sendiri oleh pernyataan dari seorang Fachri Hamzah dalam cuitannya di X yang mengatakan bahwa rangkap jabatan itu mencapai puncaknya ketika seorang menteri sebagai pejabat negara mencocokkan regulasi dengan kepentingan bisnisnya sebagai pengusaha. Artinya apa? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar.